Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a innaka anta alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulli asir wa taysirul asiri alayka yasir. Anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Untuk pertemuan kita kali ini, karena di sini hanya sebagai pengganti saja dari Ustadz Fatih ya sekarang ya, seharusnya ya, karena beliau membahasnya masih temanya akidah dan tema kita juga di sini juga masih tema akidah. Saya sarikan dari muhadharahnya Syekh Saleh As-Sindi, Syekh Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi. Beliau masih termasuk dosen akidah di Jami'ah Islamiyah Madinah ya. Di antara muhadharah beliau yang sangat bagus sekali ya tentang masalah akidah adalah yang bertema tentang qawaid ahli sunnah wal jamaah fi taqriril mu'taqad ya, yaitu kaidah ahli sunnah wal jamaah itu dalam menetapkan akidah ya, dalam menetapkan akidah ya. Ini sebenarnya panjang ya, tapi nanti kita akan ringkas ya. Kita tahu bahwasanya akidah itu merupakan modal atau pokok yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang muslim ya. Bahkan akidah itu menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat ya. Sehingga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang dia itu menjadi sebab seseorang itu bisa sukses di dunia maupun di akhiratnya, bisa selamat di dunia dan di akhiratnya. Sehingga di setiap generasinya ya, dari zamannya Nabi sampai zaman kita sekarang, itu ada orang-orang yang dia itu senantiasa berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyuarakan kebenaran. Maka benarlah yang disabdakan Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq zahirin. Senantiasa ada ya ta'ifah min ummati, ada sekelompok orang ya. Ta'ifah itu nggak banyak ya, 1, 2, 3 orang ya. Yang dia itu senantiasa menyuarakan kebenaran, dia berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada yang namanya satu generasi atau satu zaman itu hilang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak sama sekali seperti itu. Maka dari sini kalau kita itu tahu bahwasanya yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut ya, yang itu akan membawa kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat kita, maka pasti di sana akidah tersebut itu punya punya pokok, punya dasar yang sangat kuat ya, punya pokok dan dasar yang sangat kuat ya. Apalagi dalam dalam mereka itu menetapkan suatu akidah, suatu keyakinan yang mana kita itu harus meyakininya sampai kita itu meninggal dunia ya. Kata beliau di sini ya, di antara kaidah yang penting ya dalam menetapkan akidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah masdarut talaqi alkitab was sunnah ya. Jadi sumber utama referensi mereka dalam menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Alkitab dan As-Sunnah ya, Alkitab dan As-Sunnah ya. Jadi ketika mereka ini ya menetapkan akidah, mereka tidak sembarangan
ya harus ada dalilnya dari kitab maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat ini ya dijelaskan secara bagus sekali oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan bahwasanya lam yu'assil Hizbullah wa rasuluhu alaihi salatu wassalam aslan ghaira ma jaa bihi rasulu fahuwa asluhum alladhi alaihi yu'awwilun wa junnatuhum allati ilaiha yarji'un. Ya. Jadi apa yang namanya Hizbullah wa rasuluhu, ya Hizbullah, ya orang-orang yang dia itu apa senantiasa menjadi kelompoknya Allah dan utusannya Allah itu, mereka itu lam yu'assil, ya mereka tidak apa melandasi pemikiran mereka ya dengan apa ghaira ma jaa bihi rasul, dengan selain apa yang dibawa oleh Rasul, ya sedangkan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul itu apa? Kitab dan sunnah. Ya tidak mungkin ya utusan Nabi, ya utusan Allah Subhanahu Wa Taala atau yang meneruskan mereka itu melandasi akidah mereka itu dengan apa? Dengan selain apa yang dibawa oleh Nabi. Itu tidak mungkin. Ya. Pasti apa yang dibawa Nabi itulah yang menjadi dasar mereka dalam berakidah, dalam beriktikad. Ya. Ya. Dan dalil yang apa itu mendasari bahwasanya kitab dan sunnah itu ya yang menjadi dasar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 59. Ya. Ini sudah masyhur ya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang yang memimpin kalian. Ya. Dan jika kalian itu berselisih ya, fi syai'in, dia di sini fi syai'in, dalam masalah apapun, dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, kemana kembalinya? Farudduhu ilallahi wa rasul. Ya, jadi apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan para ulama itu sepakat bahwasanya mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitabnya, dan kembali kepada Rasul maksudnya adalah kembali kepada sunnahnya. Ya. Dan ini apa? Disepakati oleh para ulama. Dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu. Ya, aku tinggalkan kepada kalian itu jika kalian sesuatu yang jika kalian itu apa berpegang teguh dengannya lan tadillu. Ya, lan itu untuk penafian apa mustakbal. Lan tadillu, kalian tidak akan apa sesat. Ya, kedepannya kalian tidak akan tersesat. Kalau kalian apa tetap berpegang teguh dengan hal ini. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Ya. Kalian menjadikan dasar bahwasanya kitabullah dan sunnahku itu sebagai dasar kalian dalam beragama. Maka dia tidak akan apa? Tidak akan sesat. Ini adalah kaidah yang pertama, bahwasanya sumber referensi pokok akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu landasannya adalah kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya kaidah yang kedua, ya, ad-dinu kamil. Kata beliau, ad-dinu kamil. Agama ini sudah sempurna. Ya, agama ini sudah sempurna. Sehingga di sana tidak ada yang namanya harus apa? Harus ada penambahan ataupun ada sesuatu yang harus dikurangi. Ya. Karena dia sudah apa? Sudah sempurna. Ya. Sudah sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridhai Islam itu sebagai agama kalian. Ya. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Ya. Allah jelaskan di surat An-Nahl ayat 89 ini. Kami turunkan atasmu Muhammad itu apa? Kitab. Ya, tibyanan likulli syai'. Yang dia itu apa? Menjadi penjelas terhadap segala sesuatu. Ya. Apapun yang kita butuhkan dalam sisi akidah, ibadah, semuanya ada penjelasannya. Ya. Semuanya ada penjelasannya di Al-Qur'an.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di surat Al-An'am 38 itu, ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah luputkan sedikit pun apapun yang ada di dalam kitab itu. Jadi tidak ada satu permasalahan ya dalam masalah agama itu yang luput, tidak ada. Min syai', apapun itu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya apa luput. Oh di sana apa tidak pernah dijelaskan, oh ini nggak pernah dijelaskan, tidak ada yang seperti itu ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidak ada satupun nabi yang dia itu sebelumku, illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum ya. Kecuali dia apa punya kewajiban apa menunjuki umatnya untuk kebaikan yang dia ketahui, wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan juga memperingatkan mereka atas apa keburukan yang mereka ketahui. Jadi tidak ada yang namanya kebaikan melainkan sudah diajarkan, dan tidak ada satu keburukan melainkan sudah diperingatkan ya, melainkan sudah diperingatkan. Nah, jadi kaidah bahwasanya agama itu sudah sempurna ya, ini menjadi pokok dasar akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan pokok ini, akidah ini digunakan ya oleh ulama-ulama kita ya, digunakan untuk apa? Untuk membantah syubhat, untuk membantah bid'ah. Salah satu kisah yang sangat bagus ya, sebagaimana dinukil oleh apa itu muridnya Imam Ahmad, muridnya Imam Malik yaitu Al-Imam Ibnu Majishun. Beliau mengatakan ya, dari Imam Malik mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalata ya. Barang siapa yang dia itu apa membuat suatu perkara yang baru dalam Islam yang dia lihat itu adalah bagus ya, bagus sebagai apa di sini? Sebagai ibadah untuk mentaqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Telah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu telah mengkhianati risalahnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum" tadi itu. Ya, "Fama lam yakun yauma idin dinan, fala yakunul yauma dinan." Maka ketika hari itu tidak menjadi suatu agama, maka pada hari ini tidak akan bisa dijadikan sebagai suatu agama, pegangan dasar untuk kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setiap orang yang dia itu menambahkan hal yang baru di dalam agama, ya, baik itu masalah akidah maupun masalah ibadah, ya, yang dia yakini itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya itu akan apa? Memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, ya, konsekuensi bersama, dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu apa? Tahu, tapi apa? Menyembunyikan. Ya, konsekuensi pertama, bahwasanya apa? Nabi Muhammad itu mengetahuinya, ibadah tersebut diketahui, tapi Nabi Muhammad apa? Menyembunyikannya. Maka ini telah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalahnya. Ya, karena Nabi disuruh untuk apa? Menyampaikan seluruh risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau konsekuensi yang kedua, Nabi SAW itu apa? Tidak mengetahui hal tersebut. Ya. Sedangkan orang yang membuat perkara yang baru dalam agama itu mengetahuinya. Maka ini apa? Merupakan apa? Takdzib. Ya. Mendustakan Nabi SAW. Ya. Bahkan mendustakan sabdanya. Nabi pernah mengatakan, "Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana." Ya, sungguhnya orang yang paling bertakwa, paling mengetahui tentang Allah siapa? Ana, yaitu Nabi Muhammad. Jadi masalah Allah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, sifat-sifatnya dan yang lainnya itu yang paling tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kisah yang apa itu juga kisah perdebatan yang itu apa? Mungkin sudah dijelaskan juga di syarah kitab Lum'atul I'tiqad. Itu juga ada itu. Tentang kisahnya apa? Perdebatan dengan Ahmad bin Abi Du'ad.
Ya. Ahmad bin Abi Duat, seorang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah. Ini juga apa? Dasarnya pakai apa? Pakai kaidah ad-dinul kamil. Ya. Dinul kamil. Ketika ada apa itu seorang alim, ya. Seorang alim meskipun diperselisihkan apa itu tentang namanya, ya. Yang ini berdebat dengan apa? Ahmad bin Abi Duat. Ya. Seorang Mu'tazilah. Maka di sini ya Ahmad bin Abi Duat ini ya, karena pemikirannya Mu'tazilah dan fitnah di zamannya yang paling populer adalah fitnah khalqul Quran. Al-Quran itu adalah makhluk, ya, Al-Quran adalah makhluk. Maka di sini dia ditanya, ya, akhbarani an hadzal ladzi tad'un nasa ilaihi asyai'un da'a ilaihi Rasulullah. Ya. Dia ditanya, wahai Ahmad bin Abi Duat, ya, Ibnu Abi Duat, ya, kabarkan kepadaku apa pemahaman yang kamu bawa ini, yang kamu serukan kepada manusia ini, apakah pernah didakwahkan oleh Nabi? Dia mengatakan enggak. Lalu ditanya lagi, fa syai'un da'a ilaihi Abu Bakar Siddiq ba'dahu? Apakah Abu Bakar Siddiq itu pernah mengatakan Al-Quran makhluk? Tidak. Lalu ditanya lagi, Umar bin Khattab? Tidak. Utsman? Tidak. Ya. Ali? Tidak. Ya. Lalu dia ditanya, fa syai'un lam yad'u ilaihi Rasulullah wala Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali tad'u anta nasa ilaihi. Ya. Bagaimana mungkin ada suatu keyakinan yang di sana tidak pernah didakwahkan oleh Nabi, Khulafaur Rasyidin juga tidak pernah mendakwahkannya, lalu kamu sendiri yang mendakwahkannya, kamu yang buat sendiri. Maka apa? Ucapanmu ini tidak akan keluar dari apa? Dua kemungkinan. Imma mereka itu Rasul dan para Khulafaur Rasyidin itu mereka tahu tapi diam. Ya. Tahu itu tapi diam. Atau mereka enggak mengetahuinya. Maka disinilah yang membuat apa? Ahmad bin Abi Duat itu terdiam, enggak bisa jawab. Kalau dia jawab, oh Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rasyidin itu tahu, terus mana? Kok tidak apa? Mereka tidak menjelaskannya. Berarti apa? Disembunyikan. Ada ilmu yang disembunyikan. Ya, maka di sini apa? Menuduh khianat. Itu tidak mungkin. Konsekuensi kedua, Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun itu mereka tidak mengetahuinya, jahil, tidak mengetahuinya. Ya. Maka ini apa? Ini juga konsekuensinya berat. Ya. Konsekuensinya berat. Ya. Karena apa? Masa apa? Ada suatu perkara yang Nabi dan Khulafaur Rasyidun itu apa? Mereka tidak mengetahuinya, sedangkan kamu Ahmad bin Abi Duat itu tahu sendiri. Maka di sini apa? Khalifah ya Al-Wathiq itu sampai apa? Sampai tertawa. Enggak bisa, karena memang apa? Orang yang dia itu bangga-banggakan kalah ya dengan gampang. Ya. Kalah dengan gampang. Ya. Tidak perlu mendatangkan banyak dalil. Ya. Menunjukkan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, akidah yang terang benderang, mudah dipahami ya. Sehingga ketika ada orang yang menyimpang ya, itu mudah sekali untuk dibantah. Ya, mudah sekali untuk dibantah. Baik, berikutnya kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga adalah apa? Taslim lin nusus. Ya. Jadi apa? Kita itu menerima nas. Ya. Jadi nggak usah banyak apa? Nggak usah banyak mempertanyakan nas itu ini untuk apa, untuk begini. Nah, tidak ada yang seperti itu. Jadi menerima dalil itu. Dan juga apa? Tidak perlu untuk menyanggahnya. Wa adamul i'tiradi 'alaiha. Ya, tidak perlu untuk disanggah dalilnya. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ya, jadi akidahnya Ahlussunnah ketika ada dalil, ketika ada nas, itu mereka taslim, menerimanya. Ini perkara yang pertama kali perlu kita ingat ya, bahwasanya ketika ada dalil, itu yang pertama kali kita lakukan adalah taslim. Ya, kita terima dulu, tunduk dulu. Ya, nggak perlu banyak disanggah. Ya, ini kalau apa dipikirkan begini. Nah, dan kaidah ini untuk menerima
ya, dan tidak apa, kita itu tidak menyanggahnya, ya. Ini bisa apa? Bisa goyah, ya, bisa goyah, ya. Bisa goyah. Jadi kaidah menerima dalil dan tidak apa itu menyanggah dalil tersebut, ini bisa goyah. Ketika kapan? Ketika seseorang itu, ya, banyak berbicara masalah gaib dengan logika, ya. Ketika kapan? Ketika seorang itu banyak membicarakan perkara yang gaib dengan logika, ya. Jadi perkara gaib itu, ya, dia banyak bicara, ya. Kenapa kok sampai ada adab kubur? Ketika saya gali, ternyata apa? Ya biasa-biasa saja, ya. Nggak ada yang namanya orang itu disiksa, ya. Nggak ada yang namanya orang itu dapat nikmat, ya. Sehingga apa? Teori adab kubur batal, ya. Karena apa? Tidak bisa dibuktikan secara empiris, ya, secara nyata, ihsas, ya. Karena ini adalah apa? Logik yang dia itu apa? Diberikan atau diteorikan oleh Barat, ya. Diteorikan oleh Barat, ya. Karena Barat itu, ya, taraf ilmiahnya mereka itu hanya pada apa? Pada bukti empiris. Kalau itu tidak ada bukti empirisnya, maka itu nggak logik sudah, ya. Itu nggak logik. Ini apa? Barat seperti itu, ya. Dan ini banyak diambil oleh kaum muslimin zaman sekarang, ya. Yang mana mereka itu apa? Membatasi, ya, keilmiahan, ya, itu hanya pada apa? Bukti empiris, ya, pada bukti empiris, ya. Bahkan apa? Bahkan seharusnya apa? Secara logika saja, ya. Perkara yang gaib itu memang nggak bisa apa? Nggak bisa masuk logika di situ. Jadi apa? Logika kita itu menerima, ya. Kalau perkara yang gaib, ya, itu nggak bisa diakal-akali, ya. Jadi apa? Kalau kita mau berpikir, ya, logika kita itu akan menerima. Boleh nggak kita itu melogikakan perkara yang dia itu gaib, ya? Maka apa? Logika kita tidak akan menolak, ya. Kenapa? Karena, ya, untuk mengetahui sesuatu, ya, ya, secara pasti, ya, itu hanya menggunakan 3 jalur, ya, hanya 3 jalur. Yang pertama, muayyanah, yaitu apa? Melihat secara langsung. Antum memastikan, ya, ketika di sana ada suatu kejadian, antum melihat secara pasti, oh ini benar pasti. Berarti apa? Dengan cara apa? Muayyanah, ya, melihat, ya. Atau apa? Muqayasah. Yang kedua adalah muqayasah, yaitu apa? Membandingkan, ya. Muqayasah yaitu membandingkan. Ketika di sana itu ada suatu perkara yang kita itu nggak bisa melihatnya, maka caranya supaya kita itu bisa yakin dengan perkara tersebut adalah kita apa? Bandingkan dengan yang semisal, ya. Kita bandingkan dengan yang semisal, sehingga itulah yang akan melahirkan yang namanya apa? Keyakinan di situ, ya. Taib. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-khabar, ya, berita valid, berita valid. Taib. Dari ketiga cara ini untuk memastikan suatu perkara itu benar ataupun tidak, ya, kita praktekkan dalam masalah yang gaib. Bisa nggak kita itu melihat perkara yang gaib? Nggak bisa. Kita bandingkan dengan yang semisal? Nggak bisa, karena tidak ada bandingannya. Maka apa? Cara satu-satunya untuk bisa memastikan perkara gaib tersebut benar atau tidak, hanya ada satu cara, yaitu apa? Dengan al-khabar, ya, dengan berita yang valid, ya, dengan berita yang valid, ya. Jadi nggak ada cara yang lain, ya. Hanya berita yang valid saja yang bisa apa? Mengkonfirmasi kalau yang disebutkan itu benar, ya. Makanya apa? Kayak apa? Adab kubur, sifat Allah, ya, dan apa yang terjadi nanti di hari akhirat, ya, itu tidak bisa dipastikan, ya, dengan apa? Dengan melihat atau dengan dibandingkan, memperbandingkan, ya. Oh ini seperti ini. Apalagi dalam masalah sifat,
ya, memperbandingkan, oh ini begini seperti ini, ya, bandingannya seperti ini, berarti seperti ini, maka seperti itu nggak bisa, ya, untuk perkara yang gaib. Ya. Maka satu yang paling bisa adalah hanya menerima khobar yang valid, ya, khobar yang valid. Tapi berikutnya di kaidah yang keempat, ya. Kaidah yang keempat adalah khobar ahad, ya, khobar ahad, ya, khobar ahad itu bisa dijadikan sebagai argumentasi dalam bab akidah, ya, dalam bab akidah, sebagaimana juga bisa dijadikan sebagai dalil atau argumentasi dalam bab fikih ataupun ibadah, ya, bab fikih ataupun ibadah, ya. Ada satu ceramah yang bagus sekali yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Hufais, atau kadang juga ada yang mengatakan Al-Hafiz itu. Beliau menjelaskan bahwasanya tentang istilah mutawatir dengan ahad itu, ya. Itu adalah istilah yang pertama kali dimunculkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya. Jadi istilah adanya pembagian hadis mutawatir, pembagian hadis ahad, istilah ini menurut Syekh Yusuf Al-Hafiz, ya, itu adalah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Mu'tazilah ini banyak banyak mengingkari perkara-perkara yang gaib, ya. Hanya gara-gara berdalil dengan hadis ahad. Oh, hadisnya ahad berarti nggak diterima, ya. Hadisnya ahad berarti tidak diterima. Ya, antum tahu bahwasanya di sana kalau mutawatir, ya, kalau mutawatir itu, ya, dalam usul fikih itu kan mutawatir itu dia akan membawa kepada al-ilm, ya. Apa itu al-ilm? Keyakinan, ya, kepastian. Sedangkan ahad itu diperselisihkan, kan, gitu, diperselisihkan apakah dia itu bisa membawa pada suatu keyakinan ataukah tidak. Nah, sehingga ketika kita itu mengikuti hal tersebut, ya, mengikuti hal tersebut secara tidak secara tidak terasa kita akan tergiring dengan pemikirannya siapa? Pemikiran Mu'tazilah, ya. Kalau kita mengatakan bahwasanya khobar ahad itu, ya, tidak akan bisa membawa kepada suatu keyakinan, ya, maka banyak hadis yang akan tertolak. Kenapa? Karena hadis yang mutawatir itu nggak banyak, ya. Hadis yang mutawatir yang dia itu diriwayatkan oleh banyak para sahabat itu sedikit, ya. Kebanyakan kita itu, ya, hadis dalam masalah akidah, hadis dalam masalah ibadah, kebanyakannya bahkan mayoritasnya itu ahad, ya. Mayoritasnya adalah ahad, ya. Dan di sini beliau menyebutkan bahwasanya kabar yang disampaikan oleh ahad itu, sampaikan ahad, satu orang atau dua orang itu bisa diterima, ya, itu bisa diterima. Dalilnya, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian itu orang yang fasik, berapa di sini? Fasikun, satu. Ya, binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Ya. Wahai ketika ada orang yang fasik membawa berita, maka klarifikasi. Ya, maka disuruh klarifikasi. Ya, menunjukkan bahwasanya ketika kabar tersebut disampaikan oleh orang yang dia itu nggak fasik, ya, dalam artian dia itu adil, thiqah, diterima apa tidak? Diterima, ya, diterima. Ini kalau dia itu adil. Tapi di sini malah kalau orang yang fasik, apakah dia itu langsung mutlak ditolak? Tidak, ya. Allah di sini mengatakan fatabayyanu, ya, dalam satu qiraah fatathabbatu, diklarifikasi, ditathabut, ya, kasih kejelasan, ya. Kalau dia itu sudah jelas benar, maka diterima, ya. Jadi meskipun khobar itu dari orang yang fasik,
ya, itu masih ada kemungkinan untuk diterima. Ketika kapan? Ketika bisa diklarifikasi kebenarannya. Ya. Menunjukkan bahwasanya apa? Khobar satu saja, ya, itu bisa diterima. Ya. Nggak harus apa? Ditolak. Kalau menurut orang-orang Mu'tazilah, kalau yang menyampaikan itu satu, langsung ditolak. Ya, langsung ditolak. Ya. Tidak tidak perlu memperhatikan apakah yang menyampaikan itu siqah, orangnya adil ataukah tidak. Ya. Nggak perlu yang namanya klarifikasi, ya, langsung apa? Langsung ditolak. Ya, ini khabar ini apa? Nggak benar. Ya. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW diperkuat juga dengan hadisnya Nabi. Nabi mengatakan, nadarallahu abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa ra'a wa wa'aha wa addaha. Semoga Allah itu apa? Mencerahkan seorang hamba. Perhatikan, seorang hamba yang dia itu apa? Mendengar ucapanku fa hafidhaha, lalu dia apa? Menghafalkannya, wa wa'aha, memahaminya, wa addaha, dan dia menyampaikannya. Ya, menyampaikannya, farubba hamili fiqhin ghairi faqih. Ya. Ya. Banyak sekali orang yang dia itu apa? Membawa suatu pemahaman tapi dia sendiri nggak paham. Ya. Bawa keyakinan begini tapi dia sendiri juga nggak bisa jelasin. Ya. Apa keyakinan itu? Ya. Warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan banyak juga orang yang dia itu membawa suatu pemahaman kepada orang yang dia itu lebih paham. Ya. Kita menyampaikan kepada orang yang dia itu apa? Lebih paham. Ya. Coba di sini perhatikan, Nabi SAW memerintahkan satu orang yang dia tuh mendengarkan ucapan Nabi SAW untuk menyampaikannya. Padahal apa? Ada kemungkinan dia tuh nggak paham terhadap apa yang dia sampaikan. Ya. Ya enggak? Ada kemungkinan dia itu apa? Tidak paham terhadap apa yang dia sampaikan. Tapi Nabi menyuruh dia untuk apa? Menyampaikan. Nabi nyuruh untuk menyampaikan. Ya. Kalau seandainya khobar ahad itu, ya, itu langsung ditolak, ya, seharusnya Nabi nggak boleh, ya, mengatakan bahwasanya apa? Sampaikan apapun yang kamu dengar, ya. Kalau kamu sudah apa menghafalnya, sampaikan. Padahal apa? Dia nggak paham. Ya. Sudah yang nyampaikan satu, ya, satu orang, dia sendiri pun juga apa? Nggak paham terhadap apa yang dia sampaikan. Ya. Tapi Nabi tetap menyuruhnya untuk menyampaikan. Ya. Menunjukkan bahwasanya berita yang dia itu dibawa satu orang itu, ya, itu bisa apa? Bisa diterima. Ya, bisa diterima. Ya. Berikutnya juga apa? Dalil tentang ijma, bahwasanya apa? Ijma, ya. Bahwasanya khobar ahad itu, ya, khobar ahad itu diterima, bisa dijadikan sebagai dalil untuk argumentasi dalam bab akidah dan selainnya. Ya. Bahkan apa? Bahkan kalau kita mau logika-logikaan, ya, khobar ahad itu banyak sekali kita pakai dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. Dan itu kita tidak pernah klarifikasi akan kebenarannya. Ya. Kita sangat percaya akan kebenarannya itu. Ya. Kapan itu? Kalau misalkan kita itu apa? Ditelepon. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ini di rumah apa? Anak sakit. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Percaya. Kalau ditelepon, ini di rumah ada apa itu? Bapak meninggal. Percaya apa tidak? Percaya. Yang menyampaikan satu. Ya, yang menyampaikan satu. Dan itu kita percaya, nggak perlu kita klarifikasi. Ya. Kenapa? Karena yang menyampaikannya adalah orang yang jujur, yang amanah, atau mungkin yang punya kedekatan dengan kita. Ya. Jadi kita tidak perlu klarifikasi seperti itu. Ya. Jadi secara umum, kenapa kita itu sering, ya, dalam masalah ibadah dan masalah agama itu klarifikasinya luar biasa. Ya, kita katakan ke Mu'tazilah seperti itu, klarifikasinya begini-begini. Ya, padahal apa? Kehidupan mereka sendiri, ya, banyak khobar yang disampaikan satu orang itu tidak pernah mereka klarifikasi. Ya, khobar orang meninggal, sakit, besok ujian, ya, atau di sana ada gempa, itu kadang itu apa? Cuma disampaikan satu orang, dua orang, ya. Itu tidak pernah kita klarifikasi. Oh, itu nggak benar itu. Pernah kayak seperti itu. Ya. Atau pernah apa itu? Oh, hari ini saya apa? Hari ini kalian apa? Tidak ada makanan misalkan. Ada yang dikabarkan seperti itu. Ya. Atau kalian apa? Dikabarkan bahwasanya apa?
besok libur, ya. Maka seperti itu apa? Kalian nggak pernah kali bener tak? Ya, seperti itu nggak pernah kan? Ya, pasti kalian akan mengatakan, oh senang langsung, ya. Padahal itu apa? Khobarnya wahid, ya. Yang membawa berita satu, tapi kalian langsung percaya, ya. Itu yang apa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaidah yang berikutnya, yang kelima, yaitu apa? Mengambil semua dalil dan tidak mempertentangkannya. Jadi semua dalil itu ya harus kita ambil. Ya. Makanya dalil itu tidak ada yang namanya dalil itu saling bertentangan, itu tidak ada. Ya. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu memastikan ya tidak ada dalil itu yang dia itu apa? Bertentangan. Ya. Karena apa? Berdalil dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 82, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya di sana itu ada, ya, kalau di sana itu Al-Qur'an itu bukan dari selain Allah, ya, maka apa? Kalian akan dapati di sana ada banyak sekali pertentangan. Ya, berarti apa? Mafhumnya. Ya, berarti itu kalau itu datangnya memang benar dari Allah, pasti tidak akan ada yang namanya apa? Pertentangan. Ya, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah, beliau mengatakan la a'rifu annahu ruwiya 'anin nabi haditsani bi isnadaini sahihaini mutadadaini. Ya. Beliau mengatakan, Ibnu Khuzaimah di sini, ya, beliau mengatakan aku tidak mengetahui ada dua hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih, keduanya itu saling bertentangan. Ya. Bahkan beliau sampai menantang, faman kana indahu falyatini bihi. Ya, barang siapa yang dia itu apa mendapati ada dalil yang dia itu bertentangan, maka datangi saya akan apakan liu'allifa bainahuma, maka saya akan apa gabungkan kedua dalil tersebut, menunjukkan bahwasanya apa enggak ada yang namanya pertentangan dalil, itu enggak ada, ya, itu enggak ada, ya. Karena apa? Seringnya orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu mempertentangkan dalil, ya, mempertentangkan dalil. Salah satu contohnya dalam masalah apa? Dalam masalah ru'yatullah, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mempertentangkan hadis Nabi SAW dengan firman Allah. Hadis Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna syamsa laisa dunaha sahab. Ya. Kalian akan apa? Melihat Rabb kalian itu sebagaimana kalian itu melihat matahari yang dia itu tidak ada mendung di situ. Jelas terang benderang. Ya. Dipertentangkan dengan firman Allah di surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Allah itu tidak apa? La tudrikuhul absar. Tidak ada basar, penglihatan yang bisa mencapainya. Ya. Tidak ada basar yang bisa mencapainya. Nah, di sini mereka mengatakan apa? Ini bertentangan. Ya. Ini bertentangan. Dalam satu sisi mengisbat, dalam satu sisi menegasikan atau menafikan. Padahal apa? Di sini yang mereka yang gagal paham. Ya. Gagal paham. Karena yang hadis Nabi SAW itu berbicara tentang ru'yah, sedangkan ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang al-idrak. Apa itu al-idrak? Al-idrak itu artinya al-ihatah, meliputi. Jadi yang dinafikan itu adalah al-idrak, bukan ru'yah. Ya. Bukan ru'yahnya. Kalau ru'yah itu ya melihat, tapi kalau idrak itu meliputi. Ya, kalau idrak itu meliputi. Ya. Contoh, kita itu melihat apa? Melihat laut. Ya, kita melihat laut. Tapi apakah kita itu meliputi seluruh sisi laut? Enggak akan bisa. Ya. Tapi kita melihat itu laut di sana, di depan kita. Itu namanya melihat. Ya. Tapi kalau kita itu apa? Disuruh untuk meliputi seluruh sisi laut sampai ujungnya itu nggak akan kita ketahui. Ya, kita nggak akan tahu. Nah, ini yang menjadi pembeda bahwasanya ru'yah itu, ya, itu yang memang melihat. Tapi bukan sampai apa? Idrak. Yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 103 itu adalah al-idrak. Yaitu apa? Tidak sampai meliputi Allah, karena itu nggak mungkin. Ya, dilakukan. Taib, berikutnya di kaidah yang ke-6, ya, yaitu apa? Menolak kontradiksi antara akal dengan nakal, dengan dalil. Ya.
ketika diyakini ada pertentangan antara dalil dengan akal, ya, maka dikedepankan dalil daripada akal, ya, dikedepankan dalil daripada akal. Ketika orang itu meyakini, ya, ada pertentangan antara logika dengan dalil, ya, maka kembalikan kepada 3 perkara ini, ya. Imma dalilnya itu enggak sabit, ya, enggak sahih, dalilnya itu enggak sahih, atau apa, pemahamannya terhadap dalil itu enggak sahih, salah memahami dalil, sama seperti yang tadi, ya, contohnya yang tadi kita sebutkan, salah apa, salah memahami dalil, ya. Atau kadang apa, akalnya yang enggak sahih, logikanya cacat, ya, logikanya cacat, ya, logikanya cacat. Jadi ada 3 kemungkinan ketika ada apa itu pertentangan antara akal dengan dalil, itu ada 3 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama, dalilnya enggak sahih. Kemungkinan yang kedua, pemahamannya yang enggak benar, ya. Kemungkinan yang ketiga, akalnya yang cacat, ya, akalnya yang cacat, ya. Maka tidak ada yang namanya apa, akal itu bertentangan dengan dalil, ya. Kalau akal itu benar, sahih, maka dia tidak akan apa, bertentangan dengan dalil, ya. Makanya Syekhul Islam ini mengatakan, ya, beliau mengatakan qad ta'ammaltu dzalika fi amati ma tanazza'an nasu fihi. Aku telah merenungi pada semua perkara yang dia itu apa, dipertentangkan oleh manusia. Fawajadtu ma khalafa an-nusus as-sahihah as-sarihah syubhatun fasidatun, ya, yu'lamu bil aqli butlanuha, ya. Aku dapati segala perkara yang dia itu apa, menentang, menyelisihi, ya, dalil-dalil yang sahih, yang jelas, itu semuanya hanya subhat yang receh semuanya, ya, subhat yang receh semuanya, ya. Yang apa, kebatilannya itu bisa apa, bisa diketahui dengan logika, kata beliau. Bal yu'lamu bil aqli thubutu naqidhiha al muwafiq li syar'. Bahkan apa, dengan akal pun apa, kata beliau, itu bisa diketahui bahwasanya apa, yang tetap itu malah apa, kebalikannya, yang sesuai dengan syariat. Wa hadza ta'ammaltuhu fi masailil usulil kibar, ya. Bahkan ini apa, ini saya apa, renungi di perkara-perkara pokok yang besar seperti masalah-masalah tauhid, masalah sifat, masalah takdir, masalah nubuat, masalah ma'ad, masalah akhirat, semuanya seperti itu, kata beliau, ya. Wa wajadtu ma yu'lamu bi sarihil aql lam yukhalifu sam'un qattun, kata beliau. Aku dapati bahwasanya apa, perkara tersebut itu ketika apa, ketika akal yang sehat, akal yang salim, ya, itu tidak akan pernah apa, diselisihi oleh sam'un, ya, tidak akan pernah diselisihi oleh sam'un, dalil. Jadi dalil itu nggak akan pernah apa, menyelisih yang namanya akal. Bahkan ada kaidah yang bagus sekali yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, annar rusula la yukhbiruna bimahalatil uqul bal bimaharatil uqul, kata beliau. Yang namanya rasul itu tidak akan pernah mengabarkan sesuatu yang dimustahilkan oleh akal, ya. Ingat ya, jadi apa, rasul itu tidak pernah mengabarkan sesuatu yang bimahalatil uqul, ya, sesuatu yang dia itu mustahil bagi akal untuk mencerna, ya. Tapi apa yang ada itu adalah apa, bimaharatil uqul, akalnya nggak sampai saja, ya. Akal itu apa, nggak sampai memahaminya saja, ya, nggak mampu memahaminya saja, itu aja. Jadi apa, nggak mungkin yang namanya apa, oh ini mustahil menurut akal saya, nggak mungkin itu ada dalil seperti itu, ya, nggak mungkin seperti itu, dan itu nggak mungkin dijadikan sebagai syariat, ya. Makanya beliau sampai apa, membuat buku yang sangat apa itu bagus sekali, yaitu Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Itu kitab yang sangat bagus sekali beliau itu, ya. Ketika beliau itu apa, membantah orang-orang yang dia itu apa, mengatakan bahwasanya apa, akal itu apa, bertentangan dengan dalil, ya, atau apa, akidah itu nggak sejalan dengan apa itu, dengan akal, ya. Baik, kaidah yang terakhir sebelum kita tutup, kaidah yang terakhir adalah wajibnya apa, mengikuti manhaj salaf, ya, wajibnya apa, mengikuti manhaj salaf, ya.
Karena Nabi SAW itu bersabda, khairu ummati qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Ya, sebaik-baik umatku itu adalah yang ada di generasiku, kemudian di generasi berikutnya, dan kemudian di generasi berikutnya. Ya. Ya, kenapa kita itu mengikuti salaf, ya, mengedepankan salaf dalam berakidah, dalam beragama, ya, karena 3 hal. Satu, karena mereka itu adalah orang yang paling bertakwa dan paling bagus amalannya. Ya. Jadi ini modal utama ketika seorang itu punya pemikiran yang baik, itu dilandasi dari ketakwaan yang bagus. Yang kedua, ya, karena mereka paling mengerti dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka a'lam, ya, bil kitab wa sunnah. Yang ketiga, a'lam bil lughatil Arab. Mereka ini lebih lebih paham dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab. Ya. Kenapa lebih paham dengan bahasa Arab? Karena kebanyakan, ya, firqah-firqah yang datang sesat itu setelahnya, itu kebanyakan mereka itu gagal paham dalam bahasa Arab. Ya, gagal paham dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga ada istilah bahwasanya ya, adolathum al-ujmah, ya. Adolathumul ujmah, ya. Yang menyesatkan mereka itu adalah al-ujmah. Apa itu al-ujmah? Yaitu ketidakpahaman mereka terhadap bahasa Arab. Itulah yang membuat mereka itu pintu pertama mereka itu sesat. Ya, pintu mereka itu sesat. Sehingga ketika mereka membaca ayat begini, ya. Sehingga yang ada adalah oh begini gitu. Dipakai akal jadinya. Sehingga rusak. Ya, sehingga rusak. Nah, manhaj salaf yang kita ikuti itu, ya, manhaj salaf yang mana? Ya, manhaj salaf yang mana? Mana yang bisa itu dijadikan sebagai tolak ukur kita itu, menjadikan itu sebagai patokan kita dalam berakidah, ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam salah satu ceramah beliau, ya, tanya jawab. Beliau mengatakan al-atharu as-salafiyah idza lam takun mutawatiratan fala yanbaghi an yu'khadha an fardin min afradiha manhajun, kata beliau. Ya, asar salaf itu kalau dia itu lam takun mutawatiratan, kalau dia itu enggak banyak, enggak jumhur yang melakukannya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai manhaj atau metode dalam beragama. Jadi kita enggak bisa mengambil metode beragama salaf itu dari perorangan mereka. Ya, nanti ada satu riwayat begini, oh ini jadikan begini, nanti ada begini, enggak, itu bukan itu yang dipakai. Ya, yang kita pakai itu adalah kalau harus mutawatirah. Ya, kalau athar yang datang dari salaf itu adalah banyak, ya, mereka kebanyakan umumnya mereka melakukan seperti itu, maka itulah yang bisa dijadikan sebagai manhaj dalam beragama. Ya, bukan yang penting kita dapati di sana ada athar, ada perbuatan sahabat begini langsung dipakai. Enggak seperti itu. Itu enggak bisa dijadikan sebagai manhaj, patokan dalam beragama. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat sehingga kita bisa bisa memahami bagaimana sih kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam mereka itu menetapkan akidah. Sehingga kita tahu bahwasanya manhaj yang kita berada di atasnya ini adalah manhaj yang sudah benar, manhaj yang lurus, yang benar-benar kita akan berpegang teguh dengannya sampai kita itu meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.